membimbing jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang bertugas kali ini ialah Salma Kamila, kemudian Saidah Farhatunisa, dan Wafa Fauzia. Adapun rangkaian kegiatannya ialah pertama pembukaan, kedua penyajian materi atau presentasi, ketiga yaitu sesi tanya jawab, keempat penutup, dan yang terakhir tambahan atau masukan dari dosen pengampu. Langsung saja untuk materi pertama yang akan dipaparkan oleh Wafa Fauzia. Baik, terima kasih moderator. Next. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pertama yaitu tentang pentasihan dan lahirnya mushaf standar Indonesia. Di Indonesia, pentasihan mushaf Al-Quran itu mulai ketika Kiai Haji Muhammad Ilyas itu mengeluarkan peraturan Menteri Agama, yaitu PMA, Peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 1957, yang mana isinya itu mewajibkan atas penerbitan mushaf di Indonesia untuk memuat surat keterangan bahwa naskah Al-Quran telah ditashih oleh ulama-ulama yang nama dan tanda tangan ulamanya itu diletakkan dalam surat keterangan yang mana ditempelkan pada akhir atau awal mushaf. Kemudian setelah tahun 1957, setelah peraturan tersebut, 2 tahun setelahnya, dari Kiai Haji Wahab mengeluarkan peraturan Menteri Muda Agama nomor 11 tahun 1959, yang di dalamnya itu mengukuhkan keberadaan Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran yang bertugas mempelajari, menyelidiki, dan mengetahui mushaf yang beredar di Indonesia, dan memperjelas bahwa penerbitan mushaf Al-Quran itu harus mentashihkan mushafnya kepada Lajnah. Jadi setiap penerbit itu harusnya mentashihkannya itu langsung kepada Lajnah, bukan kepada perseorangan kayak ulama-ulama yang terdekatnya seperti itu. Jadi harus kepada Lajnah. Nah, sebelum ada maksi, Lajnah mentashihkan itu dengan cara musyawarah tradisional, dengan membuka kitab, karena waktu itu tuh belum memiliki pedoman tertulis. Begitu juga penerbit itu masih dengan bebasnya penerbit itu melakukan inovasi bentuk rosem, harokat, tanda baca, dan tanda wakaf itu bebas dengan sendirinya gitu. Jadinya yang muncul di masyarakat itu bukan keberagaman terkait mushaf Al-Quran, tapi malah kesimpang siuran karena bercampurnya berbagai macam jenis rosem, harokat, tanda baca, dan tanda wakaf dalam setiap terbitan itu. Next. Kayaknya terlewat, Saidah. Oh iya benar. Nah, lanjutnya tahun 1984 di Indonesia ini resmi memiliki mushaf Al-Quran standar. Jadi resmi memiliki standar mushaf Al-Quran, yang mana standarnya itu terdiri dari 3 jenis berdasarkan setiap penggunaannya. Nah, yang mana semua jenis ini cetakan dan penulisannya itu harus, kalau misalnya mau secara legal itu harus mengacu pada salah satu dari 3 jenis mushaf ini, yaitu yang pertama ada mushaf standar Utsmani untuk orang awas itu yang bisa melihat. Kemudian yang kedua di sini mushaf standar Bahriyah, itu untuk penghafal Quran. Kemudian yang ketiga mushaf standar Braille untuk tunanetra, yang kita udah pernah pelajari ya. Next, slide selanjutnya. Nah, jadi ada beberapa peneliti atau praktisi mushaf itu sering sekali mengkritik tentang kata standar dalam maksi yang beredar pada tahun 1984. Bagi sebagian orang, pilihan kata
standar ini menegaskan bahwa mushaf Indonesia itu bukanlah mushaf Al-Quran yang berstandar internasional. Jadi pengertian standar yang bisa dianggap sebagai standar internasional adalah Rosam Utsmani. Jadi bukan mushaf Indonesianya, tapi Rosam Utsmaninya, yang menjadi dasar pijakan mushaf Al-Quran sejak masa Khalifah Utsman bin Affan. Selebihnya, hampir tidak ditemukan mushaf yang mendominasi secara internasional. Berdasarkan hal-hal yang tadi terkait yang di atas, Kementerian Agama itu melalui Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran pada tahun 1974 yang berada di bawah lembaga lektur yang dipimpin oleh HB Hamdani Ali MA, terus Muhammad Ed pada masa Menteri Agama Haji Ahmad Mukti Ali itu memulai pelaksanaan musyawarah kerja ulama Al-Quran atau bisa disebut dengan muker, musyawarah kerja, yang direalisasikan pada tahun 1974 di Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Hasilnya, 4 bagian penting dari cetakan mushaf Al-Quran itu yang berupa aspek rosem atau pola penulisan, terus kemudian aspek harokat, tanda baca, tanda-tanda wakof itu berhasil distandarkan pada Musyawarah Kerja 9 tahun 1983. Next. Kemudian masuk ke pembahasan penulisan mushaf Al-Quran di Indonesia. Nah, sebagai seorang muslim ini kita kan dituntut untuk akan pengetahuan dan kemampuan baca tulis Al-Quran kita gitu kan. Maka udah seharusnya kita sebagai muslim ini masing-masing udah punya Al-Quran sendiri gitu. Maka dari itu penyalinan mushaf itu harus keniscayaan gitu. Karena semua kegiatan yang dilakukan berupa penyalinan mushaf Al-Quran, karena semua kegiatan berupa penyalinan mushaf, terus pembelajaran membaca Quran, kemudian menghafalnya, itu adalah beberapa cara atau implementasi dari pesan-pesan yang ada di dalam Quran, yang berarti itu seorang itu sudah ikut menjaga kesucian dan kemurnian Al-Quran yang memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalangan umat Islam di Indonesia, mushaf Al-Quran itu udah cukup lama dikenal. Adalah jenis Bombay, terus ada jenis Pakistan, dan Al-Quran Bahriyah cetakan Istanbul. Nah, beberapa penerbit yang menerbitkan mushaf Al-Quran jenis yang tadi disebutkan itu, antara lain ada CV Afif Cirebon, terus ada PT Al-Ma'arif Bandung, terus CV Salim Nabhan Surabaya, dan PT Minta Mas Jakarta. Bila kita cermati, mushaf-mushaf terbitan penerbit-penerbit yang tadi disebutin ini, itu memiliki perbedaan dalam hal tanda-tanda baca. Nah, menyikapi hal ini yang tadi sebelumnya sudah disebutin di atas, adanya Lajnah Pentasihan Mushaf ini melakukan musyawarah kerja, yang mana musyawarah kerja ulama Al-Quran ini selama 9 tahun itu untuk merumuskan tanda baca sekaligus menyalin mushaf Al-Quran yang lebih mudah dibaca oleh umat Islam Indonesia. Next. Nah, pada tahun 1983, upaya penyalinan mushaf Al-Quran ini dengan menggunakan tanda-tanda baca hasil rumusan musyawarah kerja ulama Al-Quran itu telah selesai. Setahun setelah itu, mushaf tersebut disahkan oleh Menteri Agama menjadi mushaf Al-Quran standar bersama mushaf Al-Quran yang lainnya, yaitu mushaf Al-Quran standar Bahriyah atau Quran pojok yang untuk para penghafal Al-Quran, dan mushaf Al-Quran Braille untuk kalangan tunanetra dengan KMA nomor 25 tahun 1984. Setelah itu, banyak kalangan yang menyalin ulang mushaf Al-Quran yang tadi, mushaf Al-Quran Braille, terus mushaf Al-Quran pojok, itu untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat, kayak misalnya untuk mewakafkan ke pondok pesantren dan lain sebagainya. Nah, di sini ada antara lain kalangannya, di sini ada kalangan swasta, CV Ashifa Semarang, terus dari kalangan masyarakat elit itu ada mushaf Istiqlal, Yayasan Festival Istiqlal Jakarta, mushaf Ibu Tin Soeharto, dan masih banyak lainnya. Terus ada dari kalangan pemerintah juga,
Di sini Mushaf Sundawi oleh Pemprov Jawa Barat, ada juga Mushaf Jakarta oleh Pemprov DKI Jakarta dan sebagainya. Nah, semua mushaf itu yang tadi disebutkan telah mengacu dan berpedoman kepada Mushaf Al-Quran standar Indonesia, sesuai dengan ketentuan bahwa Mushaf standar Indonesia itu merupakan pedoman dalam mentashih Al-Quran. Mushaf-mushaf ini telah melalui proses pentasihan Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Next. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salma Kamila. Ya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Lajnah sebagai panitia atau pentashih Mushaf Al-Quran. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran di Indonesia sudah ada semenjak tahun 1999. Eksistensi lembaga ini dikukuhkan oleh Peraturan Menteri Muda Agama Nomor 11 Tahun 1959 tentang Lajnah atau Panitia Pentashih Mushaf Al-Quran. Dalam hal ini, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran adalah lembaga pembantu Menteri Agama dalam bidang pentashihan. Adapun tugas dan fungsi Lajnah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1982 adalah yang pertama, meneliti dan menjaga kemurnian mushaf Al-Quran, rekaman, bacaan Al-Quran, terjemah, dan tafsir Al-Quran secara preventif dan represif. Yang kedua, mempelajari dan meneliti kebenaran mushaf Al-Quran untuk tunanetra atau Al-Quran Braille, bacaan Al-Quran dalam kaset, piringan hitam, dan penemuan elektronik lainnya yang beredar di Indonesia. Menyetop peredaran mushaf Al-Quran yang belum ditashih oleh Lajnah. Next. Next. Di satu sisi, tugas ini atau pelajnahan ini merupakan pekerjaan rutin yang tanpa henti dengan volume pekerjaan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jadi pelajnahan ini, pentashihan ini itu semakin tahun itu semakin diperbarui, semakin ditingkatkan kualitas untuk mengajarkan kepada masyarakat. Sementara itu, di sisi lain personalnya Lajnah atau yang mengurusi pentasihan itu yang terlibat secara aktif untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut masih sangat terbatas. Setiap tahun, anggota Lajnah ditetapkan oleh Menteri Agama yang terdiri dari para hufadz atau para penghafal Al-Quran dan juga tenaga ahli atau pakar di bidang Al-Quran. Karena personalia Lajnah harus diperbarui setiap tahunnya dengan surat keputusan Menteri Agama, maka kedudukan Lajnah hanya sebagai panitia. Artinya setiap akhir tahun dengan sendirinya masa tugas Lajnah akan berakhir dan baru aktif kembali setelah keluar surat keputusan baru untuk masa kerja 1 tahun berikutnya. Demikian yang terjadi setiap tahun hingga 2006. Pada awal 2007, tepatnya yaitu pada tanggal 24 Januari 2007, Lajnah berubah status menjadi unit kerja yang permanen dengan nama Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. Next.
Selanjutnya, penerbitan Al-Quran di Indonesia. Berdasarkan dokumen yang dimiliki Lajnah, pertama kali Al-Quran diterbitkan di Indonesia yaitu pada tahun 1951 oleh penerbit Firma, perusahaan kitab Abdullah bin Alif dan CO yang berlokasi di Cirebon. Tanda tasheih ditandatangani oleh Menteri Agama waktu itu, yaitu Kiai Haji Muhammad Ilyas. Berbeda dengan dokumen itu, Abdul Hakim Syukri yang merupakan seorang peneliti di Lajnah menemukan bahwa mushaf yang pertama kali dicetak di Indonesia adalah mushaf milik keluarga Abdul Azim. Nah, mushaf ini dicetak pada tanggal 20 Agustus 1848 di Palembang oleh Haji Muhammad Azhari. Sejauh yang diketahui sampai sekarang, mushaf inilah cetakan litografi tertua di Asia Tenggara. Berikutnya, yaitu setelah mushaf yang ditemukan oleh keluarga Abdul Azim, itu ada juga mushaf Al-Quran yang dicetak di Percetakan Islamiyah Bukit Tinggi, yaitu pada tahun 1933. Itu ditulis oleh Haji Abdul Latif Syakur. Kemudian ditashih oleh Ketua Mahkamah Syariah Bukit Tinggi, yaitu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Al-Hajj Abdul Al-Malik. Dicetak pada tahun yang sama, yaitu mushaf Al-Quran cetakan Abdullah bin Alif Cirebon. Jadi, cetakan Abdullah bin Alif Cirebon itu juga mencetak mushaf pertama, yaitu mushaf yang pada tahun 1951, dan juga mencetak mushaf pada tahun 1933. Dan juga menggunakan tanda stasi berbahasa Jawa oleh Al-Hajj Muhammad Usman dan Al-Hajj Ahmad Badawi. Next. Penerbitan mushaf Al-Quran di Indonesia makin berkembang hingga kurun waktu 1960 sampai 1970-an. Pada kurun waktu itu, banyak penerbit atau perusahaan yang mencetak mushaf Al-Quran. Adapun jenis Al-Quran yang diterbitkannya dapat diklasifikasikan menjadi jenis Al-Quran Bombay. Itu disebut juga dengan Al-Quran tahun 60-an sebagai cikal bakal mushaf Al-Quran standar Indonesia. Lalu ada mushaf Pakistan dan juga mushaf Bahriyah. Al-Quran Bahriyah yang diterbitkan oleh Firma Menara Kudus sebagai cikal bakal mushaf standar Bahriyah atau Al-Quran pojok di Indonesia. Selain penerbit Alif Cirebon, penerbit yang sudah mulai aktif mencetak mushaf Al-Quran pada masa ini adalah PT Al-Ma'arif Bandung, lalu Salim Dabhan Surabaya, ada Tinta Mas Jakarta, dan Firma Menara Kudus. Next. Ya. Oke, baik. Selanjutnya akan disampaikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih untuk para pemateri yang telah memaparkan materinya kali ini. Adapun kesimpulannya, yaitu Lajnah mentasihi dengan cara musyawarah tradisional dengan membuka kitab sebab belum memiliki pedoman tertulis. Begitupun penerbit dengan bebasnya melakukan inovasi bentuk rasem, harokat, tanda baca, dan tanda wakof. Sehingga yang muncul di masyarakat umum bukan lagi keragaman, melainkan adanya kesimpang-siuran dan bercampurnya berbagai macam jenis rasem, harokat, tanda baca, dan tanda wakof dalam setiap terbitan Al-Quran. Di kalangan umat Islam Indonesia, mushaf Al-Quran yang sudah cukup lama dikenal adalah jenis Bombay, Pakistan, dan Al-Quran Bahriyah, cetakan Istanbul. Beberapa penerbit yang menerbitkan mushaf Al-Quran jenis ini antara lain
CV Afif Cirebon, PT Al-Ma'rif Bandung, CV Salim Nabhan Surabaya, dan PT Tintamas Jakarta. Semua mushaf tersebut mengacu dan berpedoman kepada mushaf Al-Quran Standar Indonesia, sesuai dengan ketentuan bahwa mushaf Standar Indonesia merupakan pedoman dalam mentashih Al-Quran. Mushaf-mushaf ini pun telah melalui proses pentasihan oleh Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran di Indonesia telah ada sejak tahun 1959. Eksistensi lembaga ini dikukuhkan oleh Peraturan Menteri Muda Agama Nomor 11 Tahun 1959 tentang Lajnah atau Panitia Pentasih Mushaf Al-Quran. Dalam hal ini, Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran adalah lembaga pembantu Menteri Agama dalam bidang pentasihan. Baik, untuk selanjutnya itu sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya ingin tanya, ada nggak sih keterkaitan antara rasul dan surat? Maaf, Saripah, apa bisa diulang pertanyaannya? Suaranya terputus-putus. Ada nggak keterkaitan antara rasul dan surat? Ya, terima kasih, Saripah. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada tanya lagi?
Sudah, silakan dijawab teman-teman. Baik, Pak. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saripah Siregar. Jadi pertanyaannya, ada nggak sih keterkaitan antara rosem dengan kiroat? Nah, jadi yang atas dasar yang saya tahu ya, latar belakang pembentukannya Al-Quran itu Mushaf Utsmani juga salah satunya karena awalnya itu antara penduduk Irak dan Syam dan penduduk yang lainnya itu saling bertentangan karena bacaan Al-Quran yang beda-beda. Nah, jadi di situ akhirnya hal yang tadi itu membuat Utsman bin Affan itu ingin membukukan atau membuat kebijakan, yaitu membukukan Al-Quran atau mushaf sampai yang sekarang kita kenal ini. Nah, keterkaitannya, jadi hal sejarah itu yang saya tahu. Kemudian keterkaitan lainnya kayak yang kita pelajari ya dari Quran Qiraat itu. Jadi kan rosem atau penulisannya atas sesuai bacaan. Sebelumnya gini, yang saya tahu kan jadi rosem ada rosem imla'i, yaitu rosem imla'i itu sesuai dengan apa yang dibacakan gitu. Seperti misalnya contoh, tapi mohon koreksi jika salah. Misalnya contoh yakribun dibaca yukatribun. Jadi di Quran Qiraat tertulisnya sesuai dengan apa yang dibaca gitu. Jadinya waktu itu Utsman juga menyebarkan ke berbagai negeri itu sesuai dengan riwayat yang dibaca. Jadi misalnya ke negeri Irak pembacaannya seperti apa, jadi mushafnya juga tertulis seperti itu. Kemudian misalnya di negeri Syam riwayatnya seperti apa, jadinya mushafnya juga tertulis seperti itu. Mungkin segitu yang bisa saya tahu dari keterkaitan antara rosem dan qiraat. Terima kasih. Mungkin bagi teman-teman yang lain atau pemakalah bisa menambahkan atau mengkoreksi. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Persilahkan. Sudah kejawab semua ya? Kalau sudah semua, saya izin masuk. Ya, Pak. Ya. Kasihan ngomong kebanyakan teraus ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Teman yang berbahagia,
Bahagia kan ya? Bahagia, Pak. Ya, udah puasa nggak bahagia mau ngapain? Harus bahagia ya. Walaupun jomblowati harus bahagia ya. Ya, alhamdulillah kita ada di bulan yang mulia, di hari yang mulia. Semoga kita bisa mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan ini adalah Ramadan terbaik dalam hidup kita. Karena tidak ada jaminan kita bisa bertemu Ramadan tahun berikutnya itu. Banyak sekali yang tidak disangka-sangka ini adalah Ramadan terakhir. Maka untuk memberikan motivasi buat kita, ini kita jadikan Ramadan terbaik dalam hidup. Nah, rangkaian-rangkaian ibadah kita lakukan adalah ibadah yang terbaik. Ya, khususnya terkait dengan interaksi kita terhadap Al-Quran pun harus kita berikan waktu yang terbaik buat Al-Quran. Ya. Itu kultum dari saya. Kok jadi kultum sih? Baik. Terkait dengan pentasihan Al-Quran, mushaf Al-Quran. Saya rasa sih sudah jelas sekali ya. Apa yang disampaikan sama pemakalah tadi juga saya rasa jelas. Nah, di sini bahwa tasih atau lajnah pentasih mushaf Al-Quran untuk sekarang itu sudah mempunyai situs sendiri ya. Sudah mempunyai situs sendiri. Sebelum kita buka situsnya itu bahwa dibentuknya lajnah pentasih mushaf Al-Quran itu adalah sebagai wujud perhatian negara atau pemerintah untuk menjamin kesucian teks Al-Quran dari berbagai kesalahan dan kekurangan dalam penulisan Al-Quran. Nah, maka pada tahun 1957 dibentuk sebuah lembaga. Lembaga awalnya dibuat lembaga kepanitiaan ya, yang bertugas mentasih setiap mushaf Al-Quran yang akan dicetak dan diedarkan kepada masyarakat Indonesia. Nah, lembaga tersebut diberikan nama Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran. Sampai sekarang masih berdiri, masih di tengah-tengah masyarakat sebagai yang mengawal peredaran mushaf yang ada di negara kita. Nah, terkait Lajnah Pentasih Mushaf, di sini nanti secara praktiknya bahwa di sini nanti pelayanan tasih itu sifatnya online ya. Ya, bagaimana di sini kan ada tuh nanti ada menu-menunya ya. Ada pendaftaran penerbit Al-Quran, regulasi pentasihan, ada aduan mushaf bermasalah, ada cek tanda tasih dan seterusnya. Ini lengkap ya. Nah, terkait dengan pentasihan, nanti saya share saja lah biar lebih jelas seputar Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran. Nanti PDF-nya saya kirim, ada 2 PDF. Yang pertama terkait dengan bagaimana pedoman pentasihan, ada pedomannya, jadi ada buku bagi mereka yang ingin mendaftarkan atau mentasih, itu nanti harus mempelajari dulu pedoman pentasih mushaf Al-Quran. Di sini sudah diedarkan sama Lajnah Pentasih Mushaf, jadi kita bisa baca secara langsung PDF-nya terkait dengan Lajnah. Nah, di sini pedoman pentasih mushaf Al-Quran itu ada pembagian Al-Quran. Pembagian Al-Quran itu maksudnya tahzibul Quran ya. Al-Quran kan pembagiannya dibagi menjadi 30 juz. Kemudian setiap juz ada hizib. Setiap hizib ada rubu, ada sumun. Nah, itu pembagian seperti itu bagaimana yang ada di pentasih mushaf. Nah, di masa Nabi belum ada itu Al-Quran dibagi menjadi 30 juz. Di masa sahabat pun belum ada. Itu ada di masa
tabi'in itu di masa Al-Hajjaj Yusuf Ats-Tsaqafi. Nah, kemudian nama-nama surah, Makki Madani dan jumlah ayat itu pun kita kemarin sudah pelajari ya sebetulnya ya unsur-unsur ini. Cuma ini lebih ke mushaf yang ada di Indonesia itu panduannya seperti apa gitu. Tanda-tanda baca, tanda baca tajwid, tanda wakaf dan pemberian harokat, hamzah wasal dan pemberian harokat, ayat-ayat sajdah, nun wasal dan pemberian harokat, huruf tidak tertulis dalam rasm Usmani, tanda apa atau tanda itu ya, kayak huruf 5 ya, bulatan seperti angka 5 Arab, dan wakaf mu'annaqah. Nah, kemudian di pedoman ini juga dijelaskan tentang petunjuk teknis pentasihan. Terus pertama yang dilakukan memeriksa kesiapan naskah, melakukan pentasihan, mendokumentasikan hasil pentasihan, baru suplemen dalam mushaf. Nah, di sini nanti bisa dibaca, ini ada cukup tebal ini ya. Ada sekitar 220 halaman. Ini menarik ini. Kalian pelajari ya terkait dengan mushaf standar Indonesia. Nah, misal saja, misal di juz 4 ruku. Kalau istilah ruku itu ain ya. Kan di mushaf Indonesia itu ada ainnya ya. Nah, itu disebut dengan ruku. Nah, ini terminal-terminalnya atau tempat-tempatnya di sini, di ayat-ayat ini. Bagi nanti mushaf itu, mushaf yang ingin mendapatkan tas itu harus mengikuti pedoman ini gitu, dalam percetakannya. Gitu. Nah, kerap kali ditemukan kesalahan-kesalahan dalam percetakan. Ya, pertanyaannya mungkin kenapa sih Pak harus ada pentasihan? Kenapa sih harus ditasih? Gitu. Tasih itu kan dibenarkan kan? Tasih, diteliti dibenarkan. Berarti kalau dibenarkan ada yang salah dong. Ya karena memang secara realnya atau secara praktiknya memang ditemukan beberapa kesalahan-kesalahan dalam percetakan. Misalnya sebentar saya buka datanya dulu. Ada ditemukan di lapak, makanya di situs tadi, di situs diberikan kolom aduan mushaf bermasalah. Jadi kalau ada yang mushaf bermasalah itu masyarakat bisa mengadukan permasalahan itu biar nanti Lajnah Pentasih Mushaf itu menindaklanjuti apakah menegur penerbit atau menarik peredaran mushaf itu di masyarakat. Karena kalau itu kesalahan itu dibiarkan saja nanti berakibat fatal gitu. Kita kan masyarakat khususnya awam, yang awam itu kan ya membaca mushaf apa yang mereka punya saja tanpa disadari ada kesalahan atau tidak, ya mereka membaca gitu. Kecuali mushaf itu berada di tangan para akademisi atau para pemerhati atau para penghafal Quran yang memang kalau ada kesalahan itu bisa mereka tahu secara langsung. Nah, contoh-contoh kesalahan yang ditemukan di Departemen Agama itu, misalnya misalnya hasil cetakan membayang. Nah, ini mushaf terbitan CV As-Salam Surabaya. Nah, penyebabnya karena tintanya terlalu tebal dan impresornya terlalu kuat. Jadi mushafnya membayang itu. Sebetulnya sih masih aman ya. Masih cuma untuk agak mengganggu, bayangan itu agak mengganggu. Nah, itu ditindaklanjuti oleh Lajnah. Ada juga halaman kosong. Pernah juga ditemukan. Karena apa ya, ini kan kerjaan manusia ya, walaupun ini mesin, tapi kan yang mengoperasikannya kan manusia. Ketika manusia mengoperasikannya akan terjadi kesalahan, itu wajar. Maka untung ada Lajnah Pentasih Mushaf gitu ya, menjamin tidak adanya kesalahan-kesalahan. Ada titik liar.
Misalnya titik lari ini disebabkan misalnya tinta yang melebar kali mungkin. Tinta yang menyebabkan ekor huruf sin menyerupai huruf nun. Ini Quran Durun Al-Quran dan terjemahnya penerbit Sinar Baru Al-Gasindo. Malaysia jadi terkesan ekor sin itu jadi kayak nun ya. Kemudian apa lagi? Halaman yang tidak sama atau tidak seimbang antara halaman sebelah kiri dengan sebelah kanan itu tidak seimbang, jemplang gitu ya. Kemudian di basmalah tidak ada nomor ayatnya. Kemudian penulisan semasa wilayah saraf itu pakai shin, itu fatal itu ya. Kalau baca pun itu kan juga salahnya salah jali. Penggalan kata yang salah, wal mu'minati itu kan tidak bisa dipisahkan. Dan seterusnya. Ditemukan kesalahan-kesalahan. Nah, itu tugas para pentasi. Mereka melakukan tasihan secara berkala. Itu mereka itu melakukan tasihan itu misalnya di hotel mana selama 3 hari itu mereka dibagi satu orang itu berapa juz. Itu yang biasa melakukan itu seperti Ibu Romla, Ibu Umi, Mbak Samia, instruktur, ada juga Mbak Ida Zulfi, senior kalian yang ada di IG dulu. Yang salah satu syarat utamanya itu adalah hafal Quran. Nah, gimana mau mentasi kalau mereka belum hafal gitu. Jadi nanti untuk pedoman yang tadi saya tampilkan itu bisa saya kirim ya di grup ya ini di kelas kelas 4 apa ini? 4D, Pak. 4D ya. Ya, insya Allah nanti saya kirim. Saya rasa saya nggak perlu panjang ya. Ini kebetulan saya hari ini jadwal perpanjang paspor. Jadi saya harus berangkat jam 11. Ini saya siap-siap dokumennya dulu. Dan kebetulan juga materi hari ini juga saya rasa bisa kalian baca lah. Tadi pun yang dijelaskan sama pemakalah juga cukup jelas. Biar nanti untuk bahan bacaan nanti ada 2 PDF yang saya kirim ke grup. Biar nanti kalian baca ya. Saya kembalikan ke moderator. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih kepada Ahmad Hawasi yang telah menambahkan dan menjelaskan materi kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita tutup presentasi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya beserta teman-teman kelompok mohon maaf jika masih banyak kekurangan serta kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.